optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan taman bacaan untuk meningkatkan budaya minat baca. Juga ucapan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada kegiatan hari ini. Semoga lancar sampai akhir amin. Gemar membaca adalah salah satu dari program Gelari Pelangi. Tujuan diadakan kegiatan ini selain pelaksanaan program kerja Pokja 2, juga bertujuan agar perpustakaan yang ada di kecamatan dan desa bisa aktif dan berkembang serta menumbuhkan minat baca bagi masyarakat. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan taman bacaan dapat secara signifikan meningkatkan budaya minat baca. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai strategi seperti membangun taman bacaan berbasis wirausaha, memberdayakan masyarakat, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, serta aktif melakukan promosi dan kegiatan yang menarik minat baca. Taman bacaan punya peran sangat besar dalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat serta sekaligus kualitas manusia. Dengan demikian, taman bacaan diharapkan akan memberi motivasi untuk warga masyarakat, khususnya bagi anak-anak, membaca untuk mendapatkan informasi. Semakin banyak membaca, makin banyak pula informasi yang kita dapatkan. Walau kadang informasi itu bisa kita dapatkan secara tidak langsung. Untuk itulah pentingnya mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan taman bacaan yang lebih baik lagi, akan meningkatkan dan membudayakan minat baca. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan hari ini dapat membaca ilmu yang bermanfaat bagi semua para hadirin dan saudara yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan taman bacaan untuk meningkatkan budaya minat baca. Saya nyatakan dibuka dan dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya ngelepek dulu ya Bu. Yang saya hormati Ibu Ketua Pokja 2 ya Bu ya, Ibu Sri Suprasaleh dan Ibu Dona Nova Dona. Kamu terlibat luar biasa. Dan saya hormati Ibu Kecamatan syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul dalam acara sosialisasi optimalisasi tentang minat tentang taman baca. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada dari zaman jahiliyah sampai kepada zaman yang berperadaban. Semoga kita juga termasuk orang yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini berdiri bertanya. Harus berdiri. Harus berdiri. Baik Bapak dan Ibu, ada bapaknya soalnya nih. Bapak dan Ibu, bapaknya cuma satu. Perkenalkan, nama saya Abu Humairo, saya pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Saya ditugasi sama Ibu PRT Kepala Dinas saya, Ibu Sri Suryati, untuk mengisi acara di PPKN ini. Sebenarnya kami juga ada acara di belakang, yaitu pembuatan budaya klasik dan penyerahan lomba perpustakaan di
sebelum ini tahun kemarin itu kita sudah membahas tentang apa ya? Masih ingat tentang pojok baca? Betul. Mungkin masih ingat ibu-ibu tentang pojok baca. Yang pada hari ini kita lebih ke taman bacanya. Yang saya terima suratnya itu tentang taman bacanya. Baik, taman baca sudut kecil dampak besar untuk minat baca. Jadi kita ketika mau melakukan hal besar memang harus didahului dari hal-hal yang kecil dulu. Oke, Ibu, sepakat, oke? Jadi kita jangan pengen melakukan hal besar dulu, tapi hal kecil belum kita lakukan. Jadi kita coba hal-hal yang kecil dulu, baru nanti hal besar yang akan kita rasakan. Sama seperti hujan, hujan itu awalnya dari gerimis dulu, setelah itu baru hujan lebat. Lalu kita dulu masih sebelum nikah, masih gadis, dulunya kecil ya, ibu ya, kecil terus sekarang sudah membesar, mekar seperti itu. Jadi dari hal-hal kecil dulu, baru nanti akan berdampak pada hal yang besar. Baik, pengertian taman bacaan yang pertama, apa itu taman bacaan? Tempat membaca yang disediakan secara terbuka dan umum. Apa bedanya sih Bu antara pojok baca dengan taman bacaan? Taman lebih menarik. Terus ada lagi? Kan sama-sama itu Bu, taman sama-sama ada koleksinya seperti itu. Lebih menarik dan menyenangkan. Jadi kalau pojok baca itu skalanya lebih kecil karena dia berada di pojok ruangan. Tetapi kalau taman baca itu lebih luas karena dia bisa berada di taman bacaan, di taman sekeliling kita atau di ruangan publik seperti itu. Lalu dari segi koleksinya, kalau pojok baca itu tergantung dari pojok baca apa dia. Pojok baca kelas berarti koleksinya lebih sedikit, paling hanya ada 2 orang saja misalkan, dan koleksinya lebih terbatas sesuai dengan pojoknya itu pojok apa, pojok baca kelas atau pojok baca di dinas gitu. Tapi kalau taman baca dari segi koleksinya itu lebih beragam, lebih banyak, betul. Lalu kalau pojok baca itu secara pendiriannya itu tidak harus ada SK, tapi kalau taman baca harus ada SK atau akte pendiriannya, taman bacaannya itu. Jadi kayak TBM, taman bacaan masyarakat seperti itu ya. Lalu berlokasi di luar ruangan atau ruang publik seperti taman, balai desa dan lain-lain seperti itu. Bertujuan memberi akses bacaan yang mudah dan nyaman bagi semua kalangan. Ini tujuannya. Jadi bagaimana kita menciptakan agar para pembaca itu nyaman untuk membaca buku. Selanjutnya, tujuan dari taman bacaan meningkatkan minat baca masyarakat. Ini sudah pasti ya, Bapak dan Ibu, sudah pasti untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Karena minat itu tidak akan datang secara tiba-tiba kalau kita tidak menumbuhkannya. Minat itu kadang-kadang datangnya itu ketika masih kecil ada, ketika sudah dewasa ada, ketika menjelang sudah usia sudah tua juga ada. Jadi ketika muda mungkin repot, sibuk, tidak ada waktu untuk membaca, datangnya minat baca ketika sudah memiliki waktu longgar seperti itu. Jadi minat baca ini tidak bawaan dari lahir, tetapi harus kita tumbuhkan. Lalu mendekatkan bahan bacaan ke lingkungan sekitar. Kita kalau perpustakaan keliling itu kadang-kadang itu siswa-siswa itu sangat antusias sekali menyambut kita itu mobil perpustakaan keliling sampai digeruduk seperti itu. Berarti kan mereka itu memang sebenarnya senang membaca, tetapi mungkin jauh dari bahan bacaan, sehingga mereka ketika mau membaca di tempatnya atau sekolahnya mungkin buku-bukunya atau koleksinya memang tidak mendukung keperluan atau keinginan mereka, sehingga ketika mobil perpustakaan keliling datang mereka itu sangat antusias sekali. Jadi itu untuk mendekatkan bahan bacaan kepada masyarakat, lalu memberikan ruang belajar yang inklusif dan ramah anak. Jadi perpustakaan atau taman bacaan itu harus inklusif dalam artian memberikan layanan
kepada seluruh warga masyarakat yang ada di sekitar taman bacaan tersebut. Lalu mendukung program literasi nasional dan daerah. Sudah pasti karena dari nasional mencanangkan literasi atau gemar membaca, karena bangsa yang akan maju peradabannya ketika masyarakatnya itu gemar membaca. Selanjutnya, manfaat taman baca yaitu akses bacaan terbuka untuk semua usia, karena sifatnya lebih umum dibanding dengan pojok baca, sehingga dia terbuka untuk semua usia, baik anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, dari remaja sampai ke orang tua. Lalu tempat berkumpul, berdiskusi, dan berbagi pengetahuan. Jadi di dalam taman baca itu bisa diadakan beberapa kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, tidak hanya sekedar kumpul-kumpul saja, tetapi ada manfaatnya. Lalu alternatif kegiatan positif bagi anak dan remaja. Jadi salah satu alternatif kegiatan, anak-anak kadang-kadang mainan HP terus tuh karena tidak ada alternatif kegiatan. Tidak ada mau kegiatan apa ya, kita tidak menyediakan itu, sehingga anak-anak akhirnya larinya ke HP seperti itu. Jadi bagaimana kita taman bacaan itu untuk menyediakan atau kegiatan yang positif, dan alternatif kegiatannya itu dia sehingga tidak larinya ke HP. Lalu mendorong terciptanya masyarakat yang literat dan sadar informasi. Sekarang informasi sudah gampang sekali ya didapatkan. Kita katanya tinggal ketik Google saja sudah dapat. Tetapi kelemahannya antara Google dengan buku itu memang ada beberapa kelemahannya. Jadi kalau misalkan ketika kita cari di Google, kita kalau misalkan tidak pintar-pintar tahu sumbernya ini betul atau tidak, itu nanti takutnya malah kehoak ya dia. Seperti itu. Tapi kalau misalkan buku, ketika membaca buku tentang pertanian, itu sudah pasti pengarangnya itu seorang insinyur misalkan, sudah pasti keilmiahan ilmunya. Tetapi kalau misalkan kita cari di Google, itu semua orang bisa. Ya, bisa menulis di blog seperti itu kan, bisa menulis juga. Lalu untuk mendirikan taman bacaan, karena ini ada pengelolaannya. Yang pertama, tentukan dulu lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Jadi jangan di tempat yang jarang didatangi oleh masyarakat. Mungkin kalau di sini bisa di pusat, di alun-alun desanya misalkan, di situ bisa. Jadi yang mudah diakses oleh masyarakatnya. Lalu kumpulkan dan seleksi koleksi buku. Jadi sebelum kita membuka taman baca itu, kita harus memiliki koleksinya dulu. Kumpulkan dulu. Koleksi bisa didapat dari mana? Dari mana saja. Bisa dari sumbangan, bisa pengadaan atau pembelian sendiri, bisa dapat dari bantuan, mungkin bantuan dari teman-teman. Seperti itu. Lalu seleksi koleksinya buku dulu. Jadi sebelum kita memberikan layanan taman bacaan itu, kita harus menyeleksi dulu bukunya ini sesuai atau tidak dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Lalu bangun fasilitas sederhana dan nyaman. Jadi kita bangun dulu fasilitas dan sarana prasarananya yang sekiranya pemustaka itu nyaman datang ke taman bacaan. Lalu libatkan warga atau komunitas sebagai penggerak. Karena biasanya kalau taman bacaan itu, kalau misalkan tidak ada anggarannya, lalu akhirnya tidak ada pengelolanya. Betul. Jadi nanti biasanya kita menggunakan volunteer atau relawan-relawan untuk mengelola taman bacaan. Jadi kita bangun jejaring dengan komunitas yang ada dulu. Lalu adakan kegiatan rutin, misalkan membaca bersama, atau mungkin untuk anak-anak mendongeng, atau murid belut, seperti itu. Fasilitas taman baca, paling tidak ada rak bukunya. Jadi untuk menaruh buku, itu harus ada raknya, meskipun rak itu tidak harus berupa lemari atau rak yang bagus. Kalau misalkan kita kreatif, mungkin dari barang-barang bekas, bisa kita jadikan rak buku. Lalu koleksi buku untuk semua usia.
sosial, karena tadi layanan yang inklusif, jadi kita harus menyediakan buku-buku untuk semua usia. Lalu ada tempat duduk, boleh berupa bangku atau lesehan, karpet atau bean bag ya. Bean bag itu biasanya yang di kafe-kafe itu ya, yang kursinya empuk, bisa buat tiduran juga. Lalu peneduh atau gazebo, karena taman bacaan, jadi dia boleh membacanya itu di luar ruangan, bisa di gazebo atau di taman-taman sekitar desanya yang terdekat dengan taman bacaan. Lalu dekorasinya menarik dan edukatif. Mungkin kalau untuk anak-anak mungkin ada literasi apa, misalnya dekat-dekat taman ada tanaman apa, lalu dikasih diberikan ini tanaman, nama tanamannya ini dengan nama ilmiahnya seperti ini, kayak gitu. Petugas atau relawan pengelola, jadi harus ada petugasnya atau relawan pengelolanya. Karena kalau misalnya tidak ada petugas atau relawan pengelolanya, akhirnya tidak terkelola taman bacaannya. Ini untuk pengelolaan taman bacaan. Kenapa sih harus dikelola taman bacaan itu? Enggak, pokoknya ditaruh buku-buku di situ, di rak-raknya kita sediakan seperti itu saja kah? Tidak, Ibu. Jadi pertama itu adalah akte atau SK pendiriannya. Biasanya kalau taman bacaan masyarakat itu aktenya itu dikeluarkan oleh notaris biasanya. Tapi kalau misalkan perpustakaan desa itu bisa oleh kepala desanya. Administrasi taman bacaan. Kenapa perlu administrasi taman bacaan? Karena ketika kita berbicara ini loh, taman bacaan saya sudah maju, banyak pengunjungnya, tetapi tidak didukung dengan data pengadministrasian, pengunjungnya ada berapa sih, peminjamnya ada berapa sih, itu tidak akan bisa dipercaya. Karena sekarang ini by data semua, satu data Indonesia, Ewali data, semuanya pakai data. Jadi kalau misalkan Bapak, Ibu menyelenggarakan taman bacaan tanpa ada pengadministrasian bukunya itu, misalkan siap bukunya punya 100 judul misalkan, itu apa saja judulnya, itu harus ada daftar bukunya. Kalau di perpustakaan namanya buku induk, seperti itu. Jadi ada juga ketika pengunjung datang itu ada berapa, harus ada daftar pengunjungnya. Buku yang dipinjam itu ada berapa, itu sebagai laporan nanti ketika kita misalkan mau minta bantuan atau sebagai pelaporan kita saja bahwa pengunjung kita itu sekian dalam 1 bulan, peminjamnya sekian, buku yang kita miliki itu ada sekian judul, seperti itu. Lalu pengolahan koleksinya. Jadi sebenarnya yang umum saya lihat di taman bacaan itu tidak ada labelnya. Mungkin kalau misalnya ada labelnya jadi kayak perpustakaan seperti itu ya. Tetapi sebenarnya lebih bagusnya seperti itu. Jadi ada labelnya, label bukunya. Saya mohon maaf bawa contoh bukunya. Ada labelnya, pengarangnya siapa, klasifikasinya berapa. Itu nanti bisa dipelajari karena memang itu mudah. Kalau misalnya panjenengan mau belajar itu, monggo bisa datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk belajar tentang pengelolaan bahan pustaka. Ada katalogisasinya dan lain-lain, stempelnya, misalkan stempel milik Taman Bacaan Desa apa, atau Taman Bacaan Alam Riang misalkan, saya tahunya Alam Riang, atau RGBM yang di masjid ini. Lalu penempatan koleksinya, jadi koleksi harus ditempatkan di rak, misalkan harus sesuai dengan subjek yang dibahasnya. Misalkan buku ini membahas tentang agama, ya dia akan mengelompok kepada buku-buku yang membahas tentang agama, tentang psikologi, tentang masak memasak, berarti dia harus dikelompokkan dengan masak memasak seperti itu. Lalu program kegiatannya, paling tidak kita harus punya program kegiatannya. Jadi ketika kita mau melaksanakan kegiatan apapun itu mengacunya kepada program kegiatan. Inovasi dan kegiatan taman baca. Yang pertama kelas literasi anak, macam-macam kelas literasi anak itu. Bisa pengenalan huruf kalau ke anak dini. Jadi bisa macam-macam pokoknya literasi itu ya. Lalu ada pojok cerita dan dongeng
membaca buku saja, tetapi ada kegiatan-kegiatan yang lain yang menunjang literasinya. Lalu klub baca mingguan, jadi barangkali nanti ada didirikan misalnya remaja, beberapa kelompok remaja membahas satu buku, dibaca dulu di rumah, lalu minggu depannya berdiskusi apa yang sudah dibaca untuk belajar menyampaikan pendapat. Seperti itu. Ini contoh taman baca kolong. Ada di daerah Ciputat. Jadi ini desainnya memang dibuat menarik ya. Itu di samping kanan kiri itu jalan, memang ini ada di lorong jalan layang. Taman bacaannya itu. Dampak positifnya, anak-anak lebih dekat dengan buku, itu sudah pasti. Tadi yang saya katakan bahwa mereka sih minat bacanya bagus, tetapi mungkin jauh dari bahan bacaan atau buku. Kita tidak menyediakannya. Lalu interaksi sosial dan edukasi lebih aktif. Jadi untuk berinteraksi dengan masyarakat lain, anak-anak dengan teman-teman sosialnya itu lebih aktif. Masyarakat punya alternatif kegiatan produktif tadi sudah di awal kita bahas. Lalu muncul relawan literasi dari warga sendiri. Ada relawan-relawan yang rela untuk tidak dibayar misalnya atau dibayar dengan sedikit, tetapi menjalankan taman bacaan. Ini penutup, taman baca adalah bukti bahwa literasi bisa tumbuh di mana saja. Cukup dengan niat, ruang, dan kerja bersama. Jadi kita tidak cukup untuk kerja sendiri, tapi paling tidak kita harus bekerja sama, membuat jari-jari. Lalu mari bersama wujudkan desa atau kampung literasi. Dinas Perpustakaan kemarin mengadakan lomba perpustakaan desa. Dan yang mendaftar itu ada 17 desa. Sebenarnya desa yang mendapatkan bantuan dari provinsi itu ada 50 desa. Tapi yang ikut kemarin berpartisipasi di lomba perpustakaan desa itu hanya 17 dari sekian ratus desa, yang ikut hanya 17 desa. Dan ada, kita pilih dari 17 desa itu, kita ambil 6 finalis, dan kemarin tanggal 20 baru kita umumkan pemenangnya. Dan pada hari ini nanti akan menerima penganugerahan juaranya, penerimaan hadiahnya. Bisa dilihatkan untuk pemenangnya. Ini 6 pemenangnya. Yang pertama itu Perpustakaan Desa Sumberabung, Kecamatan Perak, Perpustakaan Darulirni, Desa Bongkot, Terongan, Perpustakaan Trisno Mojo, Desa Mojo Trisno, Kecamatan Mojo Agung. Lalu harapan satunya Perpustakaan Desa Karanglo, Desa Karanglo, Kecamatan Mojowarno. Harapan duanya Perpustakaan Cahaya Asa, Desa Kayen, Bandar Kedung Mulyo. Lalu harapan tiganya Perpustakaan R Ceria, Desa Kebun Kebeng, Kecamatan Terongan. Jadi ini nanti yang akan menerima penghargaan di pendopo nanti. Baik Bapak dan Ibu, cukup sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Bu Endang Cianti dari Desa Merimbi, Bareng, izin. Di sini saya tidak bertanya, tapi saya ini izin sharing nanti bagaimana masukan untuk kami seperti itu, Ibu. Jadi saya mau bercerita. Saya di Desa Merimbi itu memang tidak punya perpustakaan, tapi saya terinspirasi buat pojok baca. Nah, berawal dari karena beberapa tetangga pada saat COVID tahun 2021 itu anak-anak itu ternyata banyak tugas online. Tugas online itu ternyata
hal-hal yang ngono gitu. Akhirnya sejak saat itu saya ingin membuat sebenarnya sederhana kelompok baca gitu aja. Saya awali dari pertama kali pleno, saya ingin sedekah buku dari kader saya. Berawal dari sedekah buku dari kader saya. Akhirnya ada beberapa buku yang dikirim ke saya. Kemudian saya minta satu ruangan di Balai Desa untuk menjadi pojok baca, ruangan pojok baca gitu. Akhirnya alhamdulillah saya kedatangan dapat bantuan dari UNER, perpustakaan UNER. Kami disediakan satu ruangan pojok baca seperti itu. Alhamdulillah cukup bagus dan menarik. Akhirnya saya minta pojok 2 sebagai pengurusnya. Sudah berjalan, alhamdulillah, tapi ada titik kebosanan gitu. Karena di Ngerimbi itu memang jarak untuk ke Balai Desa itu memang agak jauh. Tujuan saya pada saat itu bagi yang mengurus administrasi ke Balai Desa itu biar bisa mampir sambil menunggu administrasi itu bisa baca-baca. Tapi ternyata tidak terrealisasi. Untuk itu setiap hari Minggu saya mencoba bergilir, masing-masing dusun itu datang ke sajadwal, berdatang ke pojok baca, ke Balai Desa. Kami ada mendongeng, kemudian ada permainan tradisional, kemudian menulis aksara Jawa dan literasi membaca. Ada 4 kegiatan yang kami lakukan. Akhirnya pun ada titik kebosanan juga, karena kami juga capek hari ini untuk musuhi anak-anak bawah siaga desa. Akhirnya terakhir ini kami laksanakan sudah 3 tahun berturut-turut, terakhir bulan kemarin, alhamdulillah juga masih jalan. Akhirnya kami harus datang Bu, karena di Ngerimbi itu ada jalan yang memang jauh sekali dan hutan gitu kan. Akhirnya saya punya inisiatif, kader saya support, kita jalan ke dusun-dusun. Jadi 1 bulan itu 4 kali karena kami ada 4 dusun. Jadi kalau sudah di dusun ini, di minggu depannya di dusun ini saya kerjasama dengan kepala sekolah sehingga anak-anak itu disupport gurunya. Ada minggu kegiatan di sini, di pos-pos yang sudah kami sediakan di situ. Akhirnya kami datang, kami membawa permainan, di antaranya adalah ini raket dari bulu tangkis, kemudian tali itu untuk karet itu Bu, seperti itu, kemudian Darton bisa dibuka di Facebooknya Pojok Baca Ngerimbi Cerdas, Instagramnya Pojok Baca Ngerimbi Cerdas. Tapi kami memang tidak terdaftar. Karena apa? Tujuan saya tidak hanya terpampang legalitas kita punya perpustakaan, tetapi saya ingin program ini memang tertuju langsung masyarakat menikmati. Akhirnya kami swadaya masyarakat, tidak pernah dan baru sekali saya mendapatkan anggaran dari desa selama kita berjalan 4 tahun. Karena saya juga kalau mengajukan terus ribet, saya itu malas gitu. Jadi akhirnya setiap ada adik-adik KKN hadir, saya pergunakan dengan baik. Jadi keliling seperti apa yang penjelasan katakan, kita menonton film pendidikan, bernyanyi bersama, lebih kepada ke permainan tradisional dan bernyanyi tradisional kayak seperti itu. Jadi permainan Jawa seperti itu. Dan tapi tetap kita ada literasi, bisa dibuka di Instagramnya. Kemudian bulan kemarin kita belum upload sama sekali karena saya memang juga untuk IT-nya, karena di Ngerimbi sana sungguh sangat luar biasa sekali. Jangankan untuk IT, saya mencari orang yang mau untuk loyalitas ke desa seperti itu sangat susah sekali. Jadi seperti itu, dan alhamdulillah sampai detik ini pun masih berjalan. Tapi satu catatan, kami tidak punya legalitas. Jadi saya namakan Ngerimbi Pojok Baca Ngerimbi Cerdas, karena saya berharap masyarakat saya cerdas dengan membaca itu. Jadi seperti itu. Dan sudah berjalan 4 tahun. Terima kasih. Itu saja, dan mohon masukannya untuk saya Bu, untuk bagaimana mengembangkan pojok baca kami. Yang jelas kami punya
lomba desa juara 1 itu dari pojok baca itu inovasi kita pojok baca itu keliling Bu kita keliling. Jadi untuk makanan yang kita sediakan alhamdulillah saya support kader, saya support warga, datang sendiri-sendiri, ada bawa kerupuk, ada yang bawa tahu, ada yang bawa gorengan seperti itu. Tidak ada itu sama sekali. Tapi alhamdulillah kemarin kita minta anggaran karena sudah melemah, kemudian koleksi buku saya terbatas, kemudian yang ketiga kan anak bosan. Kemarin saya kasih inovasi, setiap yang datang kita bawakan bingkisan snack-snack gitu. Jadi datang nggak kalau pulang belum nggak dapat. Jadi kalau pulang sampai selesai acaranya baru dapat. Itu jam 8 sampai jam 12. Saya kasih judul sehari tanpa gadget. Jadi gitu, literasi membaca dan sehari tanpa gadget. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, usahanya sudah sangat bagus sekali Ibu Endah dari Desa Mimpi. Dari mulai ada taman baca pojok bacanya dulu sampai berusaha untuk jemput bola ke dusun-dusun seperti itu ya. Dan desa punya kita bawa pakesia dan desa saya sendiri. Oh seperti itu ya. Hebat sekali, sangat yang tersumpah ya. Jadi memang butuh orang-orang seperti relawan-relawan yang memang bersemangat dan kerja keras dalam menumbuhkan literasi di masyarakat. Saat kami Bu seperti di Blitar itu, jadi dia tiap dusun itu memang ada kayak perpustakaannya. Jadi dari ngambil bukunya itu dari desanya, tetapi di titik-titik dusun itu dia ada pojok bacanya. Jadi nanti yang petugas dari perpustakaan desanya itu hanya mengedrop saja, mengedrop bukunya, digilir nantinya. Misalkan koleksi yang tadinya di Terbatas karena koleksinya terbatas. ada berapa koleksi Bu? Biasanya belum sudah. Seribu. Iya sudah 4 tahun. Tapi kan samanya kita sudah berapa tahun anak yang baca ini. Jadi kita sudah dari mulai anak-anak, remaja, orang tua, semua anak. Karena itu selalu kalau keliling saya bilang terus orang tuanya sehari tanpa gadget masuk di area itu gadget harus dititipkan ke paket saya. Tidak boleh berdiri baru dipanggil ini HP-nya siapa. Jadi memang kita berjudul sehari tanpa gadget. Bagus sekali Bu. Ya. Kalau kita lagi. Jadi orang tuanya juga tidak boleh membawa HP. Itu Yang berarti boleh sama orang tuanya, yang boleh hanya mengurus tadi dan saya akan berkomunikasi. Dan misalnya juga lumayan. Terus pakai iya, pakai karena biasanya main seperti ini. Ayo, para desa deh. Dari kereta-kereta syukur-syukuran Kan ini syukur dan lagi permainan-permainan yang sudah dan bahkan pernah juga saya kasih materi menulis aksara. Saya sendiri yang ngajari. Dan saat itu kita ada bosan juga orang tua Sing dianukno kan sing disambarno kan ada kebosanan nih. Iya, carane ngapus karena Bu mungkin sudah akeh sing diwoco misal bukune ngono ya. Jadi kita iya diroleh bukune. Iki wis mari. Buku itu untuk biar tidak bosan koleksinya itu saja, karena sudah berjalan selama 4 tahun mungkin sudah terbaca semua koleksinya ini. Silakan bisa bekerja sama dengan dinas perpustakaan. Jadi bisa MOU dengan kami, misalkan tiap bulan minjam bisa 50 buku Ibu. Jadi nanti 50 buku ganti lagi saat bulan depan diganti dengan buku-buku yang lain. Jadi mungkin nanti koleksinya akan lebih bervariasi. Jadi tidak mengalami kebosanan. Dan juga kalau betul tadi Ibu bahwa di kegiatan yang di taman baca atau perpustakaan desa itu tidak melulu hanya sekedar membaca saja, tetapi ada berbagai macam kegiatan. Seperti tadi ada pelatihan-pelatihan juga seperti itu. Jadi memang tidak hanya untuk membaca saja. Atau mungkin nanti di situ akan ada buku yang menarik lalu kita bahas, bisa juga. Jadi sangat menginspirasi ini Bapak dan Ibu untuk diterapkan di desa Bapak dan Ibu masing-masing biar nanti ini dapat oleh-oleh dari Ibu Endah. Oke, monggo ada yang lain?
kabupaten. Itu bagaimana caranya? Apakah sudah terdaftar dari perpustakaan kabupaten itu terjadwal keliling di desa-desa, ataukah kita yang mengajukan untuk didatangi oleh perpustakaan? Mohon informasinya dan bagaimana caranya kita bisa didatangi oleh perpustakaan. Kalau misalkan kita yang menjadwalkan itu akan kesulitan karena kita hanya memiliki 3 armada, malah yang sering jalan itu hanya 2 armada saja dan keterbatasan dari sopirnya, sehingga belum lagi kita melayani sekolah-sekolah. Tetapi semua kita layani. Caranya kami nanti mengajukan surat permohonan dikunjungi perpustakaan keliling seperti itu. Nanti ketika mintanya dengan jauh-jauh hari ya Ibu ya, karena memang kita sudah terjadwal jadwal perpustakaan kelilingnya itu. Jadi misalkan untuk bulan depan kegiatan posyandu atau kegiatan PKK bulan depan mau menghadirkan perpustakaan keliling, maka bulan sebelumnya jadinya sudah meminta ke perpustakaan kami untuk dikunjungi perpustakaan keliling, hanya surat saja. Ya, 1 bulan sebelumnya, biar nanti yang bagian perpustakaan keliling untuk menjadwalkannya bisa taruhnya di mana, seperti itu. Ada, oke. Kontak personnya saya dulu aja gitu. 0852 241 oke. 0852 241 89 709. Ini nanti kalau jadi WA saya akan teruskan ke yang menangani perpustakaan kelilingnya. Saya Ibu Atu. Iya. Nanti kalau misalnya dengan WA saya, nanti saya bisa teruskan ke bagian yang menangani perpustakaan kelilingnya. Kalau misalkan ibu-ibu mau jadi anggota juga tidak datang saja, jadi gratis. Hanya bawa fotokopi KTP langsung jadi. 10 menit ditunggu, difoto di situ langsung jadi. Tapi kalau misalkan jenengan mau MOU dengan kami desanya, maka bisa 50 buku untuk dipinjam. Tapi kalau misalkan hanya pribadi, hanya 2 buku saja yang dipinjam untuk 1 minggunya. Tapi nanti kalau misalkan masih belum selesai dibaca, bisa diperpanjang untuk 1 minggu ke depan. Seperti itu. Saya Ibu Ida, Ketua Jadwal Kecamatan Barandomoyo. Yang ingin saya tanyakan pada kesempatan kali ini, kalau yang kita bahas hari ini taman baca, perpustakaan desa, pojok baca, barangkali keterkaitan anggaran. Kalau di desa itu dana desa bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, karena di HMBDes itu tersedia kode rekening untuk bidang pendidikan. Di sana ada pengelolaan perpustakaan desa, taman baca dan seterusnya, itu sudah tersedia rumahnya. Tinggal bagaimana kebijakan desa untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan ini, untuk menunjang perpustakaan desa, taman baca dan seterusnya. Nah, yang ingin saya tanyakan ke PKK Kabupaten dalam hal ini juga Dinas Perpustakaan, bagaimana kalau kita ingin membuat atau membentuk taman baca atau pojok baca saja di tingkat kecamatan, anggarannya kita bisa peroleh dari mana gitu? Kalau yang dari desa barangkali Ibu bisa, ini bulan-bulan perencanaan sebentar lagi masuk RKP di September nanti maksimal, monggo itu diusulkan biar tahun 2026 semua desa perpustakaan desanya bisa berkembang, dikelola dengan baik, ada anggaran, monggo dari dana desa bisa disepilkan dari sana. Nah, yang saya tanyakan ada kecamatan ini, karena saya kurang paham untuk pengadaan ini. Kalau di tingkat kecamatan bagaimana? Karena saya rasa ini penting juga ada di tingkat kecamatan untuk taman baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk penganggaran saya kurang paham ya, di tingkat kecamatan itu ada atau tidak anggaran. Tapi sepertinya ada ya, ada. Kan ada tim PKK juga kan di setiap tingkat kecamatan itu ada komisi 2 juga. Kemungkinan ada. Karena memang kalau di desa itu ada anggarannya, tapi karena untuk
jadi kurang terkenal gitu, karena memang imbas dari minat baca itu kan tidak hari ini, tidak dalam jangka waktu setelah melaksanakan ini akan ada hasilnya, tidak, tetapi jangka waktu yang panjang. Hasil dari minat baca itu jangkanya akan dipetiknya itu setelah melakukan beberapa tahun atau prosesnya sangat panjang. Beda dengan kalau kita membangun sudah selesai membangun ya sudah ada itu hasilnya, fisiknya kelihatan. Tapi kalau untuk literasi ini memang harus terus menerus dan berkelanjutan, karena memang hasilnya itu dalam jangka waktu yang panjang. Jadi seperti itu Ibu, saya tidak bisa menjawab untuk tentang anggaran, atau mungkin dari ini kayaknya ya monggo menambahkan sedikit gitu. Aku nuwun Pak Ida, aku nuwun Pak Ida selama ini sama Ibu Zadua di Banten Gunung gitu. Untuk kecamatan memang untuk anggaran itu tidak ada, saya tahu betul betul kecamat. Jujur kecamat deh. Caranya deh kalau di kecamatan memang banyak cara, tapi salah satunya dengan cara kita sedekah buku yang telah disampaikan dari Vivi tadi Bu. Sedekah buku itu gimana? Pada saat rapat pleno kita minta sedekah buku satu desa satu. Nah, itu dibawa ke kecamatan. Ya, itu salah satu contoh untuk menghidupkan kembali sudut baca yang ada di kecamatan. Setiap pleno kalau desanya 13 kan berarti satu bulan dapat 13 buku loh Bu. Nah, bulan berikutnya tambah lagi kan begitu dicatat. Nah, supaya hidup juga nanti perpustakaannya tetap harus dipinjamkan. Ya, nanti Bu. Saya yakin untuk kecamatan ini sudah paham. Jadi caranya antara kecamatan satu dengan kecamatan lain itu tidak sama. Tetapi saya yakin dengan adanya menghidupkan lagi untuk perpustakaan ini supaya bisa untuk masyarakat lebih berkembang lagi, budaya bacanya lebih baik lagi, insya Allah nanti kecamatan juga bisa. Saya yakin kecamatan bisa nih Bu, bisa. Matur nuwun itu yang bisa saya